Setelah semua drama, skandal, dan kebohongan yang terungkap, seluruh masyarakat Indonesia yang peduli pada Timnas hanya punya satu harapan terakhir. Presiden Prabowo harus turun tangan. Masalah di PSSI ini sudah terlalu banyak dan terlalu ruwet untuk diselesaikan oleh internal mereka sendiri. Tuntutan rakyat sudah jelas. 1. Usut tuntas mengapa Exco menolak rapat evaluasi. 2. Pecat semua yang menghalangi kemajuan dan hanya mementingkan politik internal. 3. Kembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih sekarang juga. Rakyat tidak butuh alasan basi. Rakyat butuh tindakan nyata. Ini adalah saatnya kekuatan politik jujur seperti Bapak Andre Rosiade diterjunkan untuk menyelamatkan harapan rakyat. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Ini adalah perubahan yang sangat sulit dipercaya. Ingat kan, Timnas Indonesia kita yang dulu, tim yang kalau main hasilnya sudah bisa ditebak kalah terus. Tim yang selalu jadi bahan ejekan dan membuat kita semua jadi malas nonton. Sepak bola kita sakit parah dan tidak ada yang percaya bisa sembuh. Iya enggak? Lalu datanglah dia, Shin Tae-yong atau lebih dikenal dengan STY. Pelatih dari Korea Selatan ini bukan hanya membawa ilmu, tapi juga mengubah jiwanya Timnas. Dia keras, disiplinnya luar biasa, dan dia membuat pemain muda kita percaya diri lagi. Wah, hebat bukan? Bukti kejeniusannya ada 2. 1. Transformasi pemain. Pemain yang dulu biasa-biasa saja tiba-tiba jadi monster di lapangan. Mereka bisa lari 90 menit tanpa lelah. Gila nggak tuh? 2. Kemenangan paling menghebohkan. Momen ketika Indonesia mengalahkan Korea Selatan, negaranya STY sendiri. Ini membuat seluruh Indonesia merinding, air mata haru tumpah di mana-mana. STY bukan cuma pelatih, dia adalah simbol kebangkitan. Dia membuat orang yang tadinya benci bola jadi ikut-ikutan FOMO, nonton dan teriak, "Timnas nih, senggol dong!" Popularitasnya sangat meledak. Sayangnya, inilah awal dari bencana besar. Dengarkan baik-baik. Di satu sisi ada STY yang sinarnya terang benderang karena hasil kerjanya di lapangan nyata. Dia dicintai rakyat biasa, dielu-elukan dari Sabang sampai Merauke. Di sisi lain juga ada Erick Thohir atau biasa yang kita kenal E.T., ketua PSSI yang juga sangat bersinar. Dia datang dengan janji perubahan, komunikasinya sangat meyakinkan, dan kebijakannya membuat PSSI terlihat profesional. Di depan kamera, mereka terlihat sangat akur. STY fokus urusan teknis, ET fokus urusan organisasi. Terlihat indah dan sempurna, bukan? Lalu, apa yang salah? Kenapa STY harus pergi sih? Ini bukan soal bola, ternyata semua ini hanya soal kekuasaan. Teori paling panas, gini Mimin jelasin. Sinar STY ternyata terlalu terang di mata sebagian orang di federasi. Dukungan publik yang sangat besar kepada STY dianggap mengancam pengaruh orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan. Ada yang merasa lebih kuat dan tidak terima ada orang lain yang lebih dicintai rakyat. Bukan main kan? Gilanya. Pemecatan STY dengan alasan yang tidak jelas dan terlalu dibuat-buat dinamika internal katanya adalah bukti bahwa terlalu sukses di negeri Konoha ini bisa jadi bahaya. Keputusan itu diambil bukan karena STY gagal, tapi karena dia terlalu berhasil. Seseorang merasa langit di PSSI terlalu sempit untuk menampung 2 bintang sekuat mereka, Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Waktu terus berjalan dan rakyat makin marah. Tagar Erick Thohir out sekarang lebih ramai dari berita artis selingkuh dan perceraian. PSSI beralasan mereka butuh waktu lama untuk memilih pelatih baru dengan dalih memilih saat tenang agar keputusan matang. Waduh, jangan percaya, ini hanya alasan yang dibuat-buat, ini bukti alasannya. 1. Menutupi kegagalan, PSSI dituding sedang mengulur waktu agar kegagalan mencapai target Piala Dunia 2026 kemarin
tidak terlalu diungkit, lalu mereka akan merekrut pelatih pilihan mereka sendiri. 2. Menolak kebaikan. STY sudah meloloskan timnas ke babak 3 itu prestasi besar, tapi PSSI malah ngotot mencari orang lain. Bukankah ini namanya menolak kebaikan dan keberhasilan? PSSI dituding tidak ingin rugi karena harus membayar pelatih yang bukan pilihan mereka, atau rugi karena sinar mereka sendiri redup di bawah bayang-bayang STY. Tuntutan rakyat paling keras ialah PSSI tidak perlu malu. Banyak negara memanggil kembali pelatih yang pernah sukses. Kembalikan saja Shin Tae-yong, jangan jadikan sepak bola sebagai tumbal politik. Ini adalah pengkhianatan terhadap harapan jutaan orang. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin kali ini? Tulis di komentar. Seorang anggota DPR yang berani mengkritik keras PSSI, Andre Rosiade, tiba-tiba dituduh menyogok 20 juta rupiah agar bisa bicara di forum diskusi. Ini serangan balik yang sangat jahat. Inilah fakta mencurigakan di balik isu suap itu. 1. Sumber tidak ada. Pihak penyebar isu tidak pernah memberikan bukti yang jelas dan valid. 2. Akun hilang. Akun media sosial yang menyebarkan berita hoax itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini adalah sinyal jelas, ada pihak kuat yang takut dan panik dengan kritik dari Andre Rosiade. Mereka berusaha memfitnah dan membungkam suara-suara yang menuntut evaluasi. Teriakan keadilan, mereka itu perusak harapan supporter tapi anti kritik. Kenapa mereka takut mengadakan rapat exco dan evaluasi? Takut ketahuan bermasalah, kenapa kritik jadi barang haram di PSSI? Bahkan, kini banyak yang melarang orang bicara soal bola di media. Apakah sepak bola ini harta warisan pribadi mereka? Semua orang berhak bicara tentang kebobrokan sepak bola kita, terutama timnas Indonesia. Setelah semua drama, skandal, dan kebohongan yang terungkap, seluruh masyarakat Indonesia yang peduli pada timnas hanya punya satu harapan terakhir. Presiden Prabowo harus turun tangan. Masalah di PSSI ini sudah terlalu banyak dan terlalu ruwet untuk diselesaikan oleh internal mereka sendiri. Tuntutan rakyat sudah jelas. 1. Usut tuntas mengapa Exco menolak rapat evaluasi. 2. Pecat semua yang menghalangi kemajuan dan hanya mementingkan politik internal. 3. Kembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih sekarang juga. Rakyat tidak butuh alasan basi. Rakyat butuh tindakan nyata. Ini adalah saatnya kekuatan politik jujur seperti Bapak Andre Rosiade diterjunkan untuk menyelamatkan harapan rakyat. Jangan biarkan sepak bola kita hancur karena intrik di balik meja. Setuju nggak kalian dengan Mimin?